Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, puji Tuhan, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Media Suara dan Media Suara, maaf saya kurang sehat, agak keruh. Yang saya hormati para ketua panitia dan seluruh jajaran panitia, yang saya hormati dan saya banggakan kepada seluruh peserta 3 jenis kegiatan dengan 4 kelas. Alhamdulillah, ternyata tidak terasa baru kemarin saya buka, saya sudah tutup lagi. Tapi saya dengarkan kesan dan pesannya seakan-akan sudah 1 bulan di sini. Sudah bercerita tentang bagaimana bertemu dengan pasangannya. Itu baru 6 hari. Saya 3 bulan tidak pulang-pulang. 4 bulan malah baru dia kembali ke rumah. Ya, kebetulan ada acara di Makassar berkaitan dengan SOTK, susunan organisasi dan tata kerja maksud saya. Jadi kalau cuma 6 hari terlalu kecil. Jangan selalu pikirkan itu dulu. Konsentrasi lah yang baik. Tapi itu kode itu manusiawi. Daripada tidak normal. Ya. Saya baru pulang ke Makassar. Coba bayangkan karena tugas dan tanggung jawab baru pulang 4 bulan meninggalkan rumah. Andai tidak ada kegiatan di Makassar, mungkin saya tidak ingat rumah. Karena begitu pentingnya yang namanya tugas, apapun itu kita abaikan. Coba bayangkan kalau itu tidak masalah. Yang masalah kalau anak-anak itu yang menjadi rindu. Rindu karena kenapa baru ketemu. Apalagi saya punya anak saya kan anak gadis semua, tidak ada laki-laki ya. Jadi berkesan. Jadi kalau cuma 6 hari terlalu kecil. Yang kedua, ya memang banyak di dalam suatu kesempatan seperti ini kan banyak memang minimal kita sudah ketemu, oh ini ASN dari Gorontalo, ASN dari Sulawesi Tengah dan Manado. Itu yang membuat kesan kita dalam satu pelatihan. Masih mending Bapak Ibu sekalian kalau kegiatan di tahun 2010 ke bawah itu, bahkan tahun 2000 ke bawah itu pelatihan dulu 10 hari. Bahkan ada pelatihan yang namanya pelatihan struktural itu sampai 4 bulan. Ya, itu. Jadi kalau pelatihan jenjang jabatan itu bisa sampai 2 bulan. Ya. Saya pernah merasakan itu sampai 2 bulan untuk pelatihan calon eselon 4. Ya, jadi itu. Kalau cuma 6 hari masih kegiatan apa masih biasa lah. Kalau 2 bulan bukannya apa bisa menjadi odol itu. Jadi kalau dulu memang masih kegiatan kita memang semakin bagus. Kalau saya memang semakin lama semakin bagus. Kenapa? Memang bimbingannya memang difokuskan untuk meningkatkan mutu dan kualitas. Kalau 6 hari apa kan 6 hari tidak berkualitas juga. Cuma metodenya terlalu singkat. Tentu masih ada yang ingin di dalam suatu kegiatan cuma 6 hari. Tapi apapun itu minimal sekali lagi saya katakan bahwa mengikuti pelatihan bukan hanya untuk meningkatkan knowledge-nya, bukan hanya untuk meningkatkan skill-nya dan juga attitude-nya, tapi minimal merefresh kita punya pikiran dan mindset kita. Apabila kita sudah bertemu, berdiskusi bagaimana kondisi keadaan yang ada di satuan kerja masing-masing, itu akan menambah khasanah, menambah wawasan kita berkaitan dengan apa yang dikerjakan teman-teman kita. Saya terus terang saya boleh katakan bahwa terkadang ilmu yang saya dapatkan itu bukan terkadang. Rata-rata ilmu yang saya dapatkan itu bukan di bangku sekolah, tapi dari hasil percakapan, pertemuan bersama dengan teman-teman. Kalau ilmu sekolah, saya sebenarnya orang paling bodoh sudah. Tapi karena berteman dengan orang-orang cerdas, maka saya sering mendapatkan tambahan pengetahuan.
Kalau di sekolah kan kita tidak diajarkan bagaimana kita berretorika. Tapi kalau di berteman, kita bersama dengan teman, kita akan menambah pengetahuan tentang retorika. Bagaimana kita berseni berbicara yang baik. Ya, jangan sampai dia tidak tahu apa itu retorika. Retorika adalah seni berbicara dalam menuangkan isi hati dan pikiran dalam bentuk rangkaian kata-kata di hadapan orang banyak dengan harapan orang itu tersebut tidak membantah atau mengikuti atau setidaknya meminta. Itu namanya retorika. Nah, pada prinsipnya adalah bahwa kalau begitu pada umumnya, bahwa kalau mau orang supaya bisa menambah pengetahuannya termasuk adalah memperkuat silaturahim. Juga adalah memperbaiki bahasa, menambah semakin memperbaiki pendengaran kita dalam hal kaitannya dengan pengetahuan. Saya berikan contoh. Saya ini putra lahir di kota Makassar. Saya bisa bahasa Bugis, bisa bahasa Makassar. Saya tidak pernah kursus bahasa Bugis, kursus bahasa Makassar. Kenapa saya tahu bahasa Makassar? Karena conversation. Kalau begitu, bahasa yang selalu ada dikomunikasikan antar sesama itu menambah hasan kita. Saya sebenarnya termasuk tidak setuju kalau memulai dengan berbahasa asing dengan memulai grammar. Harusnya dimulai dengan conversation. Kalau grammar itu agak sulit untuk kita bisa berbahasa. Seperti saya lakukan, kalau dulu kan saya kenapa bisa bahasa Bugis? Karena memang sejak kecil setiap saya ngomong sama orang tua membalas dengan bahasa Bugis. Saya bahasa Indonesia, saya dikasih bahasa Bugis. Ternyata conversation itu yang membuat kami kebiasaan. Dan kemudian apabila kita sudah kuasai conversation, maka kita akan bisa menguasai grammar. Sampai saat ini saya masih ingat bagaimana grammarnya bahasa Bugis. Kagangan kak, pabangan pak, cadangan kak. Itu grammarnya. Lain lagi grammarnya bahasa Makassar tidak cuma 3, kagangan. Kalau bahasa Bugis, kagangan kak ditambah kak. Tapi kalau di bahasa Makassar, Kelontara Makassar, konversi grammarnya Makassar itu cuma 3. Inilah khasanah. Nah kalau begitu maka memperbanyak silaturahim adalah bagian dari peran strategis untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Itu yang pertama. Yang kedua, maksud saya selanjutnya tadi dijelaskan bahwa mudah-mudahan diundang untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. Saya tidak suka dengan bahasa reuni. Jangan ada bahasa reuni. Kenapa? Saya itu trauma dengan reuni-reunian. Karena kenapa? Ada reuni sekarang itu lagi ngetren reuni itu. Reuni SMP, reuni SD, reuni SMA. Dan tidak ada reuni mahasiswa. Dan juga tidak ada reuni tengok tawa kanak-kanak. Itu reuni menjadi bungkusan dalam kaitannya dengan bertemu dengan teman-temannya. Tertimbul di situ CLBK. Apa itu CLBK? Itu apa saya lihat itu. Saya trauma dengan bahasa reuni. Kenapa? Karena pada satu kali waktu saya masih di Ambon ada pertemuan reuni SMP di Makassar. Saya menyempatkan hadir. Saya kira pertemuan reuni itu adalah membicarakan tentang keadaan kita waktu SMP, kemudian membicarakan tentang bagaimana keberhasilan, kemudian strategis untuk mendapatkan untuk mencari keberhasilan. Ternyata tidak. Itu aja untuk saling ketemu lagi. Sesuatu yang belum kenal itu belum bertemu di situ. Apa yang terjadi di situ? Seperti saya kan ada dulu waktu SMP kan kita suka dengan cewek kan. Tapi karena muka ini jelek, akhirnya kita ditolak. Nah, waktu itu saya bilang kalau cinta ditolak dukung saja. Tapi ya saya pada waktu itu karena kita tidak punya potensi apa-apa, ya baik muka maupun dana barangkali pada waktu itu, sehingga kita tidak masuk kategori idola. Tapi saya waktu SMP sudah cerewet, sudah jago, mati saya waktu SMP. Ternyata SMP umur 2 tahun saya sudah pintar pidato. Saya kenapa? Saya punya memori kan kuat. Satu mengingat masih baik, masih anak-anak balita di bawah 5 tahun saya masih ingat bagaimana tingkah laku saya. Itu kekuatan itu.
Nah, pada saat itu kita lirik-lirik ya ditolak ya sudah. Jadi tidak ada yang dekat, tidak ada yang bisa kita raih. Pada saat pertemuan reuni ini ternyata ada jawaban. Tidak ada balas, tidak ada kata tolak, tapi pelan-pelan mundur. Baru kita ini ketemu sudah umur 50 tahun. 50 tahun ketemu, baru ada jawaban. Saya bilang hari gini, 30 tahun yang lalu kau baru jawab ini. Apa dia bilang, Pak Wes, dulu kan kita masih anak-anak. Tapi kau bilang masih anak-anak, tapi kau pacaran dengan yang lain, saya tidak terima. Asik. Itu yang saya bilang sama dia. Dia bilang tidak, pada waktu itu sebenarnya saya tidak mau. Cuma kamu tidak greget. Kamu tidak ambisius kalau saya. Tapi sekarang saya lihat itu hebat ya. Kamu sudah luar biasa. Saya bilang, kamu kemarin dari mana? Saya bilang hari ini baru kau mau. Keren. Itu sudah jadi kepala balai baru kau mau. Begitu. Kata-kata, saya lihat maaf, sebelum saya lihat dia udah apa? Saya tidak dipanggil bapak juga. Saya lihat muskul sudah semakin gagah deh. Cuma saya bilang sudah terlambat. Dulu kamu cantik, sekarang terlalu banyak yang cantik. Dulu kamu hebat, sekarang saya sudah apa? Dia lebih hebat daripada kamu. Karena dulu kau terlalu sombong. Kamu hanya melihat memandang sebelah mata seseorang, cuma karena melihat saya orangnya tidak cerdas, maksudnya tidak pintar, saya orangnya tidak punya duit. Pada waktu itu kamu tolak. Sekarang alhamdulillah, puji Tuhan sudah dikasih jabatan, biar 10 jebang. Apalagi baru 3 tahun di Ambon, di sini sudah masuk 9 bulan. Kalau 9 bulan sudah hampir melahirkan. Saya syukurlah sudah 9 bulan. Kemarin di Ambon saya duduk-duduk di kafe di mana. Biar 3 jam saya duduk, tidak ada yang diri. Di sini baru turun mobil kelihatan. Ya itu jadi tidak saya bilang saya selalu kadang berpikir. Saya duduk sendiri merenung itu. Dulu kita sering ditolak. Sekarang ini mudahnya kita ini terima. Dulu saya di Ambon 3 tahun, dulu tidak ada yang lirik. Di sini baru 1 menit sudah ada yang sebelum. Bagaikan aku. Kalau saya dari perpindahan dari Ambon, bagaikan dari gelap terbitlah terang. Ternyata orang itu tidak suka orang putih. Ya. Saya pernah pernah menganggap bahwa apakah saya bisa pindah ke Papua. Saya dijawab sama kepala balai Amerika Papua, jangan. Di sana orang putih bisa digerek gitu deh. Saya bilang dulu. Nah, Bapak Ibu sekalian, reuni ini bagi saya tidak usah ada kata reuni. Bertemu kembali lah bahasanya, tidak usah kata reuni. Saya trauma dengan kata reuni ini. Jadi pertemuan kembali, menjalin silaturahim, menjalin apa dan sebagainya. Tapi untuk bertemu bersama, saya kira impossible. Tidak ada mungkin akan bertemu bersama. Pasti akan tidak ada waktu. Seperti yang dikatakan tadi, tidak ada selang. Sama istri pun akan kurang agak sempit selang untuk berapa-apa. Apalagi kalau mau bertemu sempurna seperti ini, jangankan semua 120, 30 orang saja bertemu dalam satu tempat, satu waktu. Saya kira ada pasti. Kita sudah lakukan, saya sudah makan asam garamnya berkaitan dengan pertemuan seperti ini. Saya 92 sudah jadi pegawai, pada waktu itu saya SMA,
Saya sudah rasakan bagaimana yang namanya pertemuan-pertemuan dalam kegiatan pelatihan pasti susah ketemu sempurna. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini saya terus terang memang ini adalah akhir dari kegiatan kita untuk memasuki bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan, dalam istirahat dulu kita 1 minggu baru masuk lagi kembali. Jadi ada banyak memang beberapa yang belum kami selesaikan dan tuntaskan dalam kaitannya dengan pelatihan kita. Insyaallah dan tanggal 27 dimulai kembali kegiatan pelatihan kita di bulan Ramadan. Ada 3 minggu berturut-turut kegiatan pelatihan akan berlangsung. Salah satu di antaranya ada PIP, artinya yang bekerjasama dengan komunikasi dan informatika, Kominfo. Itu akan ada nanti pertemuan di tanggal 27. Ada pertemuan tanggal 27 nanti juga itu saya tidak tahu siapa yang ditunjuk, sayangnya mereka dulu beda siapa, beda sangat banyak. Dalam kegiatan ini saya berharap bahwa dengan nanti mudah-mudahan semakin membuat seluruh kegiatan, seluruh stakeholder atau ASN kita yang ada di wilayah kita ini semakin terus bertambah semangat. Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya nih, rata-rata bawa kertas nggak dengan mobil? Buku ada. Boleh. Saya minta tolong, sekarang dicatat, minta tolong berikan unit-unit Bapak untuk memberikan masukan kepada saya. Oke, siap. Hari ini kita mau rapat evaluasi tanggal 20. Berikan unit-unitnya, kalau cuma kesan-kesan itu biasa tidak pernah sempurna. Tidak bagus bahasanya, tidak mengkritik saya. Tolong kertas apapun, mau sebut nama, tidak sebut nama, tidak ada masalah. Pokoknya Anda bantu saya, tolong tulis unit-unit Bapak Ibu sekalian. Kaitannya dengan penyelenggaraan pelatihan ini.